Kunjungan Presiden Prancis Emmanuel Macron menjadi perhatian untuk Indonesia. Kawasan Candi Borobudur mulai bersolek sebelum kedatangan Macron 29 Mei mendatang. Sementara itu jelang kunjungan Presiden Prancis Emmanuel Macron, Candi Borobudur di Magelang, Jawa Tengah terus bersolek. Masyarakat masih bisa berkunjung ke Candi Borobudur, tapi hanya sampai zona 2, sedangkan zona 1 atau zona terdekat Candi sudah ditutup. Bangga nggak Mas kalau di... Bangga banget ya. Bangga ya. Sebagai warga negara Indonesia gitu. Kedatangan presiden dari Prancis ya. Bisa datang ke sini. Iya, bisa datang ke sini. Sejumlah fasilitas tambahan untuk menyambut Presiden Prabowo dan Presiden Macron terus disempurnakan. Kedua pemimpin negara itu akan mengunjungi Candi Borobudur pada Kamis besok. Dari Magelang, Jawa Tengah, Puji Hartono melaporkan. Memasang stairlift di Candi Borobudur yang merupakan situs cagar budaya dan tempat ibadah umat Buddha berpotensi melanggar hukum, etika, dan nilai-nilai kultural. Apakah semua proses yang diharuskan untuk tetap menjaga nilai kultural itu sudah terpenuhi? Kita akan membahasnya bersama Direktur Utama Badan Pengelola Otorita Borobudur, Bapak Agustin Peranginangin. Selamat sore, Pak Agustin. Selamat sore, Bu Priska. Ya, Pak Agustin, ini ramai sekali diberitakan ada pro dan kontra terkait pemasangan stairlift ini. Yang benar yang dipasang itu stairlift atau chairlift, Pak? Izin ya, Bu Priska. Jadi kami hari ini kita lihat Ibu Maya dari semua pemasangan sesuai dengan syariat UNESCO. Selamat sore, Pak. Bapak ya, maaf, ini audio Bapak dari studio agak kurang jelas. Boleh didekatkan sedikit, Pak? Boleh, baik. Headsetnya. Ya, baik. Sudah, Pak. Terima kasih, Bapak. Baik, kami ulangi ya. Ya. Terima kasih, selamat sore Bapak Ibu sekalian. Untuk kita ketahui, Borobudur ini memang ada beberapa pengelola, di mana kalau candinya sendiri itu di bawah Kementerian Kebudayaan, dan pengelola sehari-hari untuk kawasan wisatanya adalah PT Injourney, salah satu BUMN pariwisata. Hari ini Direktur Utama Injourney sudah menyampaikan kepada kita semua di pagi hari tadi melalui press conference bahwa yang akan dipasang itu sepatnya stairlift dan tidak ada pengeboran ataupun pemecahan batu candi. Semua dilaksanakan sesuai dengan kaidah-kaidah yang memang ditetapkan oleh UNESCO untuk menjaga UOV dari Candi Borobudur sendiri. Kita percaya teman-teman BUMN ini sudah konsultasi semestinya dengan Kementerian Kebudayaan sebagai pengampu dari konservasi candi. Artinya dipastikan ini tidak membahayakan Candi Borobudur sendiri ya, Pak ya? Karena kan mungkin bayangan masyarakat pada saat melihat atau menyaksikan atau membaca informasi yang beredar itu pemasangannya apapun yang dipasang itu pasti menyanggah di memerlukan sanggahan di Candi Borobudur begitu. Jadi dipastikan itu tidak berbahaya, Pak ya. Bagaimana teknis pemasangannya, Pak? Kalau kita lihat penjelasan Ibu Direktur Utama pada pagi tadi, semuanya dipastikan tidak akan mengganggu konservasi, Bu. Jadi ini memang teknisnya teman-teman yang lebih memahami ya. Kami juga belum pernah melihat, namun kita percaya BUMN juga ikut bertanggung jawab di dalam menjaga pelestarian budaya kita. Karena kunjungan Presiden Prancis ini sangat penting bagi kita, karena beliau ini kan salah satu tokoh dunia yang media darling. Ini kesempatan kita mempromosikan bagaimana kita mampu menjaga warisan dunia. Borobudur sebagai situs warisan dunia telah ditetapkan 1991. Nah, bagi kita ini sangat penting dan tidak mungkin BUMN bermain-main. Ya, kedatangan Presiden Prancis ini kalau kita bermain-main kan justru negatif bagi kampanye kita di dunia internasional.
Kalau memang dipastikan tidak membahayakan Candi Borobudurnya, keamanannya sendiri sudah dipastikan juga, Pak? Karena ini pemasangannya kan dalam waktu sangat singkat, 1-2 hari, tidak sampai 2 hari karena kunjungannya akan di tanggal 29 begitu. Kalau memang dipastikan, sekalipun Bapak belum ada bayangan bagaimana pemasangannya dan bentuknya seperti apa, tetapi meyakini bahwa itu tidak membahayakan Candi Borobudurnya, tetapi keamanannya sudah pasti baik ya Pak ya? Karena ini kan ada 2 kepala negara yang akan datang ke sana. Bu Priska, jadi artinya kami percaya karena kita yakin teman-teman BUMN juga berkomitmen menjaga komitmen kita dan UNESCO. Nah, terkait dengan keamanan, hari ini kan diharapkan konstruksinya selesai dan besok akan dilakukan uji keamanan. SOP pengamanan tamu negara sudah sangat ketat dan harapan kita semua besok lancar sehingga pada hari Kamis nanti tanggal 29 kedatangan Presiden Prancis betul-betul bisa menjadi kesempatan kita mempromosikan bahwa Indonesia mampu menjaga kepercayaan dunia cagar budaya UNESCO dan juga kita mampu menjaga keberagaman karena Borobudur ini sesuatu yang unik, dia merupakan peninggalan leluhur kita beragama Buddha tapi saat ini warga yang ada di sana beragama Islam. Ini sesuatu yang luar biasa yang bisa kita tunjukkan kepada dunia internasional melalui kunjungan Presiden Prancis. Baik, sebelum kita lanjutkan dialog, kita akan saksikan dulu pernyataan dari Menteri Kebudayaan Fadlizon. Itu dipegangan. Ini inklusivitas. Semua situs-situs dunia itu sudah memakai kan itu. Kita melakukan adaptasi terhadap itu. Jadi ini sesuai dengan undang-undang juga dan tidak ada perusakan sama sekali. Itu pakai handrail. Ya. Jadi itu saya tegaskan tidak ada eskalator apalagi eskavator. Ini yang menyebarluaskan ini benar-benar menyesatkan. Iya, kembali membicarakan mengenai stairlift yang akan dipasang di Candi Borobudur bersama Bapak Agustin. Pak Agustin, ini berarti sifatnya pemasangan ini portable ya Pak atau sementara begitu Pak ya? Iya Bu, sementara. Memang alat seperti ini kan biasanya digunakan untuk saudara-saudara kita yang berkebutuhan khusus ya. Namun karena Candi Borobudur memang ada pembatasan kunjungan ke struktur candinya sehingga ini kami percaya sesuai dengan SOP yang ada ini akan segera dibongkar setelah pemanfaatan di 29 Mei nanti. Bapak, kalau seandainya ini kan dipasang dalam rangka kedatangan Presiden Prancis Emmanuel Macron. Kalau memang ini dibutuhkan, kenapa tidak dipasang permanen, Pak? Karena kemungkinan untuk kedatangan kepala negara tidak hanya satu kali ini, begitu? Betul. Jadi kalau kita melakukan pembangunan permanen di sana, itu harus ada kajian dari teman-teman yang ahli cagar budaya. Karena itu nanti kan merubah bentuk ya. Jadi merubah bentuk kalau ada hal-hal yang sifatnya permanen. Artinya sementara ini berarti memaksakan hanya untuk satu kedatangan Presiden Emmanuel Macron, begitu ya Pak ya? Khusus jangan kita lihat dari sisi memaksakannya Bu, tapi kita lihat dari ini kan kesempatan kita untuk diplomasi budaya ya. Jadi, bukan soal memaksakannya tapi saya kira ini kesempatan kita mengoptimalisasikan untuk diplomasi budaya bahwa kita mampu memelihara warisan dunia dan kita juga mampu untuk hidup berbeda. Yang saya sampaikan tadi, Borobudur yang merupakan warisan leluhur kita saat itu beragama Buddha, hari ini keturunan-keturunannya yang beragama Islam kita bisa menjaga dengan baik. Sudah berkoordinasi dengan pihak UNESCO, Pak? Karena ini kan memang kedaulatan kita ya, Bu. Namun BUMN mestinya berkoordinasi, maka tadi kan Pak Fadlizon memberikan penjelasan, berarti kan sudah ada penjelasan dari BUMN ke teman-teman kuliah.
Kalau dengan umat Buddha sendiri, karena ini situs yang terkait dengan umat Buddha, apakah juga sudah ada komunikasi, koordinasi begitu Pak? Dan bagaimana respon mereka Pak terkait hal ini? Karena ini hal baru yang dipasang dalam waktu yang singkat begitu, kemudian banyak pro dan kontra di luar sana. Dari masyarakat dan warga Buddha sendiri bagaimana Pak? Kalau teknisnya memang kami akan tidak terlibat secara teknis koordinatif untuk koordinasi dengan stakeholder ya Bu. Tapi sebagai pengampu urusan pemerintah bidang kebudayaan, memang ini ada di Kementerian membidangi kebudayaan. Baik, berarti harapannya dari kementerian juga sudah berkoordinasi secara jelas baik dengan UNESCO maupun dengan pihak-pihak terkait termasuk warga penganut Buddha sendiri ya Pak ya, supaya ini menjadi lancar begitu pemasangannya, penggunaannya dan juga setelahnya. Jika misalnya ada kepala negara lagi yang akan datang. Terima kasih Bapak Direktur Utama Badan Pengelola Otorita Borobudur Kementerian Pariwisata Bapak Agustin Pranginangin sudah bergabung bersama kami.